Adegan diawali dengan 5 tentara lengkap senjata sedang bermalam di sebuah hutan. Namun tiba-tiba, salah satu dari mereka terbangun dan mendapati sesosok bayangan hitam di depannya. Sontak ia kaget lalu mencoba meraih pistol di sampingnya berharap dapat melakukan perlawanan. Tetapi ketika dirinya memejamkan mata, seketika itu bayangan tersebut menghilang. Pagi hari tiba, 5 tentara itu bangun dan bersiap berangkat. Ada Letnan Chris, tokoh utama sebagai kapten tim, ada Sersan Tepper sebagai user sniper, ada Craig si flank, ada Baci si racer, dan yang paling pintar ada Eugene si super racer. Di mana mereka semua melakukan perjalanan ke sebuah pos jaga di Prancis untuk menggantikan skuad yang berjaga di sana. Sebut saja mereka tim Lucinta Luna. Di perjalanan, terlihat sebuah mobil jeep Nazi yang lewat di mana Eugene telah menaruh bom tempel di badan jalan yang seketika itu meledak dan menewaskan awak jeep kecuali satu major Nazi yang masih hidup, di mana Tepper yang sibuk mengambil gigi emas dari mayat di sana sedangkan Baci dengan sombongnya mengajak Bewan major itu. Bukannya menang, malah Baci kewalahan melawannya hingga Chris menghabisi major tersebut dengan sebuah tembakan pistol. Kemudian di perjalanan, tim Lucinta bertemu segerombolan warga yang sedang mengungsi, dan dengan baik hati, Tepper memberikan jaket dan gigi emas yang ia ambil sebelumnya dari tentara Nazi kepada seorang janda satu anak di sana. Singkat cerita, tim Lucinta pun sampai di pos jaga yang merupakan rumah megah milik peninggalan keluarga Prancis yaitu Helwix. Ketika masuk ke dalam, terjadi perdebatan yang anehnya, tim penjaga sebelumnya sangat terburu-buru ingin pulang. Entah terjadi apa di rumah ini, dari wajah mereka terlihat rasa ketakutan yang mendalam, sampai-sampai tas salah satu dari mereka tertinggal. Dan di sini, perlahan demi perlahan, salah satu dari mereka mengalami gangguan kecil seperti suara aneh dari lantai atas. Bahkan Chris menemukan bercak hitam di lantai seperti bekas kebakaran. Ketika semuanya beristirahat, tiba-tiba terdengar suara aneh, lalu tim Lucinta mencoba menyusuri suara itu hingga Craig dan Chris melihat sebuah bayangan hitam yang langsung menghilang. Tak cukup sampai di situ, saat semuanya kembali beristirahat, lagi-lagi terdengar suara yang membuat Eugene beranggapan itu adalah kode Morse. Dan benar saja, ketika mereka diurutkan kata-katanya, tersusunlah kata "aku tak punya kaki". Masih di malam pertama mereka berjaga, Eugene berada di ruang bawah tanah, sedang membaca buku peninggalan tentara Nazi bernama Dieter, yang sebelumnya pernah singgah di sana dan ia mengalami gangguan kecil dari makhluk astral. Lalu terlihat Tepper sedang berjaga-jaga dengan snipernya di loteng, sama halnya dengan Eugene. Tepper mengalami gangguan dari hantu anak kecil hingga ia pun kaget. Di pagi hari, Chris, Eugene, dan Craig sedang bersantai menghirup udara segar. Yang seketika itu, Tepper datang membawa kabar dari radio bahwa akan ada pasukan Nazi yang akan berangkat menuju pos jaga mereka malam ini. Dan ia menyarankan agar tim Lucinta bersiap di hutan hingga pasukan Nazi itu pergi dari pos jaga. Karena bila tetap di pos jaga, itu sama halnya dengan bunuh diri. Namun saran Tepper ditolak mentah-mentah oleh Chris yang mau tak mau harus mengikuti perintah sang kapten. Lalu Tepper mengajak Eugene melihat sesuatu di atas loteng yang ternyata itu adalah semacam ritual persetanan. Scene berpindah di ruang tengah, di mana terjadi perdebatan antara Craig dengan sang kapten agar meninggalkan rumah ini, karena mereka sadar rumah ini adalah rumah hantu. Hingga perdebatan mereka terhenti ketika muncul suara aneh yang lagi-lagi berupa Morse, yaitu "Jika kau pergi, kau akan mati". Saat malam tiba, datanglah pasukan Nazi yang begitu banyak menuju pos jaga mereka. Beruntung awalnya pasukan Nazi itu mengira tak ada orang di sana dan memilih pergi. Dan kampret bercampur kesalnya saya ketika hantu rumah itu membuat suara keras hingga pasukan Nazi masuk membunuh tim Lucinta Luna. Terjadi pembantaian satu persatu oleh tim Lucinta. Namun anehnya ketika mereka berpencar terlihat sudah kejadian di luar nalar.
seperti Craig yang melihat satu Nazi mati tenggelam sendiri di kolam mandi, Tepper yang melihat satu Nazi sedang gantung diri, dan Eugene yang melihat seorang Nazi mati terbakar di atas kursi. Setelah peristiwa itu berlalu, sangat disayangkan Baci harus terbaring lemah tak berdaya lantaran terkena bom pada awal penyerangan, dan Tepper yang sibuk mengurus mayat tentara Nazi yang tertumpuk tanpa pakaian. Berpindah di ruang tengah di mana Eugene menjelaskan bahwa semua yang mereka alami dari penyerangan kemarin merupakan perlakuan Nazi terhadap keluarga Hellwig dahulu, di mana keluarga Hellwig menyembunyikan orang Yahudi dan merelakan diri mereka mati seperti halnya Tuan Hellwig yang dibakar di atas kursi, anak laki-laki Hellwig yang ditenggelamkan di kolam mandi, dan anak perempuannya yang digantung hingga mati yang disaksikan oleh sang ibu, dan mayat mereka ditumpuk tanpa ada pakaian, tanpa ada pemakaman, bahkan batu nisan. Chris pun beranggapan bahwa jika belum dikuburkan mayat tersebut, hantunya akan bergentayangan. Lalu scene kemudian berpindah di kamar mandi di mana Chris mengalami teror yang ternyata itu hanya mimpi. Lalu saat mereka berkumpul, tiba-tiba Baci kerasukan dengan terus mengatakan ini tidak nyata dan berkata ingat sembari mengelus nafas, dan Baci pun meninggal. Karena tak tahan dengan semua ini, mereka yang tersisa memilih pergi dari pos penjagaan walaupun resikonya mati di persidangan militer. Namun anehnya mereka bingung karena merasa hanya berputar-putar di tempat yang sama. Dan di kejadian yang sama pula hingga Chris memutuskan untuk kembali ke pos penjagaan itu. Bahkan saat mereka bermalam di sebuah hutan, Tepper memimpikan dirinya digantung di sebuah ruangan, dan ketika terbangun terdapat tulisan di tanah yaitu Vertrulex yang merupakan kutukan muslim kuno pada zaman dahulu. Untuk mengetahui di mana mayat keluarga Hellwig berada, Chris menaburkan tepung beras segitiga di lantai yang bertujuan agar bisa berkomunikasi dengan roh di sana. Dan benar saja, saat malam tiba, roh itu muncul hingga menariknya ke sebuah ruangan yang terdapat mayat-mayat dari keluarga Hellwig. Ketika selesai mengubur mayat-mayat itu, Eugene baru menyadari jika keluarga Hellwig adalah orang Afghanistan dan bukan orang Prancis. Dan faktanya adalah Nyonya Hellwig yang waktu itu masih hidup mengucapkan kutukan kepada orang Yahudi yang hanya berdiri menyaksikan kematian keluarga Hellwig dan akan menghantui hingga ke liang kubur. Terlihat saat Eugene menjelaskan yang ada di jurnal itu bahwa mengubur mayat di keluarga Hellwig hanya akan memberikan kekuatan, dan terlihat Tepper yang dirasuki sedang komat kamit memanggil roh keluarga Hellwig. Terjadi perkelahian antara tim Lucinta melawan tim roh hantu, hingga akhirnya Chris tersadar di sebuah ruangan dengan kondisi kaki yang sudah diamputasi. Begitu juga dengan tim Lucinta lainnya dengan keadaan yang sangat parah. Lalu scene berpindah beberapa tahun di sebuah pemukiman di Afghanistan, di mana tim Lucinta bersama agen Paul berencana membawa keluarga Dr. Hellwig ke tempat yang lebih aman. Namun dari pusat tiba-tiba membatalkan misi tersebut karena pasukan Taliban dengan 3 kendaraan lengkap senjata akan datang ke lokasi mereka. Justru itu mereka bersembunyi di balik dinding rumah itu hingga ketika pasukan datang, Tuan Hellwig berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang orang Amerika yang berkunjung ke rumahnya. Dan tanpa basa-basi, pasukan Taliban itu membakar Tuan Hellwig, menenggelamkan anak serta menggantung anak perempuannya hingga tewas tanpa ada perlawanan dari tim Lucinta akibat pasukan Taliban yang begitu banyak. Lanjut, saat semua selesai, tiba-tiba dari belakang muncul Nyonya Hellwig dengan membawa bom lalu meledak dan menewaskan Baci di tempat. Semua itu adalah ingatan lama Chris yang faktanya mereka sedang dipasang alat seperti pembawa mimpi atau simulasi untuk menghilangkan pasca trauma dengan skenario Perang Dunia II hingga koma mereka menghilang. Dan di sini terungkap sudah bahwa kejadian di rumah keluarga Hellwig yang berhantu itu hanya simulasi, dan suara kode Morse itu sendiri adalah kode alam bawah sadar mereka yang menjelaskan kata aku tidak punya kaki di dunia nyata. Bahkan kode Morse jika kau pergi kau akan mati merupakan peringatan dari simulasi itu sendiri. Namun anehnya terdapat hantu yang padahal disetting pada skenario Perang Dunia saja. Hingga Chris teringat sebelum wanita itu mati karena bom bunuh diri, ia mengucapkan kutukan yaitu Velturex. Dan Chris sadar jika mereka membawa keluarga Hellwig ke dalam simulasi bersama mereka. Dalam keadaan panik, Chris meminta agar ia masuk ke dalam simulasi kembali dan menyelamatkan semua rekan-rekannya.
Lalu kembali ke scene awal di mana Chris melihat sesosok hitam sedang udut di depannya dan film pun tamat.